Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Ini sebelum saya mulai gitu ya, sekali lagi terima kasih juga kepada Sinek dan IBM yang sudah mengundang Feedloop untuk bisa berbicara di event hari ini. Khususnya nanti saya akan lebih banyak berbicara mengenai use case ya. Karena tadi kalau misalnya dilihat di awal, kita sudah melihat banyak penjelasan mengenai direction AI itu seperti apa gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan AI dan sebagainya. Nah kira-kira in actionnya itu seperti apa gitu. Karena nggak lengkap gitu ya. Kita berbicara mengenai satu teknologi tapi kita nggak tahu real implementation itu sekarang sudah seperti apa. Nah ini saya akan mulai mungkin 20 menit ke depan gitu ya. Tapi kalau saya boleh cek ini kan udah jam-jam kritis ya gitu ya. Sekitar berapa menit menuju makan. Saya masih pada semangat ya Ibu Bapak ya. Wah semangatnya kurang nih, kayak udah nengok-nengok ke belakang gitu. Semoga masih semangat ya, tahan ada 20 menitan lah gitu ya. Saya akan coba jelaskan. Oke, baik. Jadi mungkin yang pertama saya ingin memperkenalkan mengenai Feedloop terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang kita berdiri dari tahun 2019, berdiri menjadi platform company yang saat itu kita berfokusnya di apps building gitu ya. Karena memang saat itu belum banyak orang berbicara mengenai AI, I mean the real AI ya. Saat itu mungkin AI sudah ada, tapi mungkin orang-orang berfokusnya pada AI chatbot gitu ya, untuk spesifik task seperti itu gitu. Nah Feedloop 2019 lahir menjadi no code apps company. Jadi kita membuat platform yang visinya adalah setiap perusahaan untuk membuat aplikasi nggak perlu ngoding. Simpelnya seperti itu gitu ya. Dari 2019 kemudian masuk ke 2022 ya, 2022 kemarin gitu ya. Kita lihat bahwa trennya itu berubah gitu. Dari yang tadinya orang berbicara mengenai apps gitu ya, kemudian akan berbicara mengenai AI gitu. Kenapa? Karena jadi kalau dilihat secara konsep itu sama Ibu Bapak gitu. Yang selama ini kita berbicara mengenai aplikasi, dengan hadirnya Gen AI atau LLM dan sebagainya gitu ya, itu cepat atau lambat hampir semua organisasi pasti akan berpindah ke AI gitu ya. Nah yang menjadi poinnya adalah pada saat orang rame-rame bikin aplikasi atau apps gitu ya, yang ujung-ujungnya jadi kebutuhan adalah gimana sih biar bisa bikin apps secara scale tapi nggak perlu mikirin fundamentalnya from the scratch development, cost dan sebagainya gitu. Nah kita lakukan hal yang sama untuk AI ini gitu. Jadi poinnya adalah oke, ini ada teknologinya gitu ya, kapabilitasnya kita sudah tahu seperti apa. Nah kita hadir dengan platform yang istilahnya ibu bapak nggak perlu pusing memikirkan AI end to end from scratch gitu ya, bisa berfokus pada problem lalu membuat solusinya dengan Feedloop AI ini. Nah itulah visi kami gitu ya, bertransformasi dari yang tadinya no code app sekarang kita bertransformasi menjadi Feedloop AI yang fokusnya itu adalah untuk Gen AI untuk bisnis gitu. Dan alhamdulillah Gen AI baru rilis ya 2022 gitu ya. Dalam waktu setahun kita udah dapat champion di generatif AI karena di Indonesia itu masih jarang gitu ya, dan ini teknologi yang masih baru gitu. Oke, nah mungkin perkenalan mengenai siapa tim di belakang Feedloop gitu ya. Jadi memang ya tim kami terdiri dari orang-orang yang memang passion di AI gitu ya. Sebelumnya juga ada Mas Rizky, beliau sebelumnya sebagai CTO di Kata.ai dan founder juga. Kemudian sebagai engineer di Airbus saat waktu masih di Jerman gitu ya. Kemudian ada Mas Aji, Mas Ronald. Jadi memang kita sebagian besar backgroundnya adalah di teknologi dan bahkan passion di AI ini gitu ya. Jadi bahkan saya dari zaman belum ada Gen AI sama Mas Rizky udah ngomongin tentang AI gitu ya. Dan kita melihat wah ini this is the time gitu ya. Karena teknologinya udah bukan cuma sekedar question answer chatbot gitu ya. More than that gitu ya. Nah jadi ini adalah tim di belakang Feedloop gitu ya. Dan ini mungkin sebagai gambaran aja, alhamdulillah dari awal kita berdiri sampai hari ini gitu ya sudah banyak perusahaan-perusahaan mempercayakan solusinya gitu ya, kebutuhannya dengan menggunakan solusi dari Feedloop gitu, mulai dari BFSI, telecommunication gitu ya, government dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya juga seperti itu. Oke, nah mungkin setelah perkenalan tadi gitu ya, saya ingin kita berbicara lebih spesifik mengenai Gen AI ini gitu ya. Nah sebelum mulai mungkin saya ingin tanya, Ibu Bapak di sini ada yang udah sehari-hari terbiasa menggunakan AI enggak? Atau mungkin yang paling familiar gitu ya, waktu kita tahu AI kan ada ChatGPT keluar semuanya jadi hype gitu ngomongin ChatGPT gitu ya. Ada nggak sehari-hari yang di sini atau sebulan terakhir yang pakai tools AI, anything lah, ChatGPT atau any kind of tool, ada nggak di sini?
Oh sebulan, even sebulan terakhir nggak ada? Belum ada ya? Oh oke. Oke. Saya expect-nya minimal sebulan sekali ada. Tadinya saya mau nanya seminggu terakhir gitu ya. Tapi ternyata sebulan terakhir pun nggak ada gitu. Berarti apalagi seminggu. Anyway nggak apa-apa gitu ya. Nah cuman dari beberapa kesempatan, biasanya ketika saya bertanya ini antara malu-malu atau lemes gitu. Aduh belum makan siang nih mau ngangkat nanti habis tenaga gitu ya. Sekali ngangkat jadi makin lapar gitu. Nggak apa-apa. Nah jadi kalau saya diskusi itu ternyata sudah banyak gitu ya. Banyak yang sehari-harinya itu menggunakan AI, banyak menggunakan AI untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan cuma sekedar untuk pekerjaan gitu. Jadi trennya itu adalah kita menggunakan AI untuk hal yang companion. Kayak kita pakai search engine gitu ya, itu udah nggak bisa lepas gitu ya. Bahkan mungkin kalau ibu bapak kemarin sempat dengar gitu ya, ada salah satu provider LLM juga yang down gitu ya. Terus orang-orang rame gitu ya. Bisa bayangin nggak kalau misalnya dia down dan nggak pernah kembali lagi gitu ya. Terus kita harus pakai tenaga kita ngerjain lagi semuanya sendiri gitu. Jadi udah jadi companion. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah satu, ini sudah menjadi hal yang umum Ibu Bapak. Hampir semua orang sudah aware gitu ya. Mungkin di Indonesia kita masih perlu waktu untuk memahami AI ini apa gitu. Karena satu yang ingin saya highlight adalah ini totally different dengan kita berbicara mengenai chatbot sebelumnya gitu ya. Chatbot berfokus di question answer terkait task spesifik gitu. Dengan Gen AI atau LLM gitu ya. Dia hadir menjadi teknologi AI yang bisa melakukan general task. Gak hanya sekedar question answer. Banyak hal kayak mungkin tadi juga sempat di-present gitu ya di beberapa sesi. Kayak bikin summarize meeting, bikin planning dan sebagainya itu kan semuanya task gitu. Jadi itu merubah perspektif gitu ya. Nah yang ingin saya highlight adalah saat ini kita tahu hype AI sebagai kebutuhan sehari-hari gitu ya. Feedloop kita sudah sering bertemu dengan beberapa company. Dan menjadi poinnya adalah sebetulnya simpel. Mereka bilang bahwa saya mau dong punya ChatGPT versi perusahaan gitu. Istilahnya tuh kayak gitu, saya pengen dong punya AI versi perusahaan. Karena mereka tahu AI yang ada sekarang yang di publik gitu ya, itu kan datanya tidak spesifik gitu ya. Di orang-orang bisa pakai publik dan sebagainya gitu. Nah dari sana kita melihat ada pattern yang menjadi problem gitu ya. Kenapa orang-orang consider mengenai AI gitu. Jadi yang pertama adalah data, itu udah pasti. Kita berbicara mengenai AI itu semuanya tentang data gitu. Jadi data itu banyak. Bahkan yang menariknya adalah kita nggak hanya sekedar berbicara data structure, data unstructure gitu ya. Banyak data-data ingin diolah. Jadi tidak hanya salah satu, bahkan keduanya gitu ya. Untuk bisa diolah oleh AI. Jadi variasi of data ini menjadi salah satu problemnya. Kemudian yang kedua adalah task. Kita sudah punya data. Data ini kita ingin proses gitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai proses, itu saat ini bukan cuma data yang misalnya diupdate bulanan gitu ya, atau setiap kuartal enggak, bahkan setiap hari itu datanya real time berubah dan sebagainya gitu ya. Jadi volume of tasks-nya itu besar. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya. Memproses data pun tidak mudah gitu ya. Sebagai contoh saja, salah satu case yang kita sering dapat adalah banyak perusahaan yang memiliki unstructured data dokumen gitu ya. Mungkin Ibu Bapak aware di sini punya data dokumen, ada disimpan di drive, di storage atau di mana gitu ya. Kemudian biasanya di internal ada kendala, kita ingin mencari informasi yang ada di dalam dokumen tersebut. Yang harus dilakukan sekarang adalah satu kita harus search mungkin gitu ya. Setelah search nanti akan muncul beberapa dokumen yang relevan. Setelah muncul yang relevan kita harus baca dulu bener nggak ini isinya dan sebagainya. Nah itu kan prosesnya panjang gitu ya. Itu bagaimana kita bisa cut proses tadi. Nah itu salah satu problemnya juga gitu, velocity of the process. Dan terakhir adalah karena ada problem di poin 1, poin 2, dan poin 3, itu value-nya juga jadi hilang gitu. Nah jadi gimana kita bisa bikin value creation-nya. Oke, dari problem tersebut, Feedloop hadir dengan solusi kita sebagai platform untuk mengorkestra kebutuhan setiap industri ketika mereka ingin mengimplementasikan AI. Jadi Ibu Bapak dari problem yang tadi saya sampaikan gitu ya, kemudian mungkin ada di kepala Ibu Bapak, oh yaudah nih Pak, kita implement AI gitu ya, udah keren nih gitu ada dari model A, B, dan C gitu ya. Tapi faktanya memang ketika kita ingin mengimplementasikan itu ke dalam bisnis, prosesnya itu masih, meskipun AI itu cepat gitu ya, tapi proses kita mengintegrasikan semuanya itu masih kompleks. Kenapa? Karena kita harus bisa mengorkestra gitu ya, teknologi mana yang harus digunakan, proses mana yang harus digunakan gitu. Yes, membuatnya cepat, tapi untuk mengorkestra semuanya, itu kita perlu trial and error proses dan sebagainya. Nah, Feedloop hadir menjadi platform yang mengorkestra proses tadi menjadi one process di platform Feedloop.
prosesnya seperti apa sih? Jadi kalau kita berbicara mengenai Gen AI gitu ya, yang pertama pasti kita akan bahas itu adalah infrastruktur gitu ya. Ini modelnya kita akan pakai di mana, kita akan simpan di mana, data dan sebagainya. Bahkan seperti tadi yang disampaikan juga sama Prof. Ford ya gitu, bahwa data itu di Indonesia kadang kita nggak bisa sekedar semuanya nyimpan di cloud dan sebagainya, itu true gitu. Kenapa? Kita sering ketemu dalam beberapa organisasi, terutama government gitu ya, itu yang menjadi kendala gitu. Nah jadi yang pertama adalah terkait infrastruktur gitu ya, karena ini menjadi requirement pertama. Lalu yang kedua adalah model. Jadi Ibu Bapak, ketika kita berbicara mengenai Gen AI, saya bisa analogikan AI gitu ya, itu suatu otak yang sangat cerdas gitu ya, seperti manusia, atau istilahnya itu sebut sebagai model gitu ya. Dan otak yang sangat cerdas ini, itu providernya banyak. Ada yang dia close gitu ya, jadi kita cuma bisa pakai modelnya aja, di host sebagai API, atau ada yang seperti di Watson X gitu ya, kita bisa deploy model di sana, kita bisa bawa model sendiri, atau kita pakai existing model yang sudah ada gitu, macam-macam. Jadi modelnya banyak Ibu Bapak. Istilahnya, kita mau pakai AI nih, ini otaknya kita pakai pilih yang mana ya, yang pinter yang mana ya, dan itu banyak. Dan ini memang saat ini kita perlu assessment sendiri gitu, oh saya kayaknya perlu pakai yang A, perlu yang pakai B gitu ya. Nah saya bisa bayangkan ketika di organisasi kita nggak ada waktu untuk memikirkan itu. Karena perlu research, perlu benchmark dan sebagainya. Nah posisi dari platform kami adalah kami nanti akan menyediakan model apa saja yang bisa digunakan dan sesuai dengan kebutuhan Ibu Bapak. Jadi kalau dilihat di sini language model gitu ya, ada Watson X, Mistral, bahkan ada Feedloop juga, kita ada model yang kita fine tune sendiri. Nanti mungkin di akhir saya akan menjelaskan lebih detail. Nah, kemudian ketika kita sudah berbicara mengenai infrastruktur, berbicara mengenai model, selanjutnya adalah kita berbicara membuat solusinya. Karena belum cukup Ibu Bapak infrastrukturnya sudah ada gitu ya, kemudian modelnya sudah ada, ini belum menjadi solusi gitu. Nah, untuk membuat menjadi solusi, disinilah platform kami Feedloop hadir menjadi istilahnya AI platform ya, AI builder untuk membuat berbagai macam solusi. Jadi sebagai contoh, seperti dilihat di sini, enterprise deployment, karena kita memang berfokus di enterprise, main building blocks, ada agent, ada task, kita nggak hanya sekedar di chatbot, kita juga ada task itu nanti akan jelaskan kayak misalnya untuk analyzer dan sebagainya gitu ya. Foundation gitu ya, arsitektur foundationnya, jadi bukan cuma sekedar modelnya gitu. Kemudian outputnya API, built-in app dan sebagainya. Ketika kita sudah ready di area infrastruktur, model dan platform, Ibu Bapak, baru kita bisa lebih nyaman berbicara mengenai use case dan business use case. Nah jadi ini sebagai catatan juga buat Ibu Bapak yang hadir yang punya plan dan rencana untuk mengimplementasikan Gen AI di perusahaannya gitu ya. 3 area ini yang memang harus diperhatikan. Infrastruktur, model, kemudian platform untuk membuat solusi tersebut. Ketika 3 area ini sudah diamanin gitu ya istilahnya, use case dan business use case itu jauh lebih mudah. Nah disitulah kami Feedloop hadir ya, mengorkestra seluruh proses ini untuk memudahkan Ibu Bapak mengimplementasikan Gen AI solution. Oke, nah nggak lengkap kalau kita nggak berbicara mengenai use case. Jadi saat ini kita sudah banyak use case gitu ya, kita bertemu dalam beberapa organisasi gitu ya. Dan use case-nya macam-macam Ibu Bapak gitu. Kenapa saya selalu bilang, kadang kalau ngomongin AI gitu ya, kita ketemu sama beberapa perusahaan yang ada di mindset mereka tuh kayak di film-film Hollywood gitu ya. Jadi yang, wah ya bisa melakukan A, B, dan C kayak Jarvis dan sebagainya gitu. Meskipun kalau kita lihat, wah kayaknya memang bisa gitu ya. Tapi faktanya kadang bukan itu kebutuhannya. Nah yang ingin saya highlight di sini adalah, ini beberapa use case yang saat ini common gitu, yang sudah kita lakukan. Yang pertama ini terkait task, jadi kita ada dokumen analyzer, jadi ini bukan cuma sekedar untuk bukan cuma chatbot gitu ya, tapi dokumen analyzer. Kita ada salah satu case yang menjadi problemnya adalah ada satu organisasi, dia itu punya data dokumen yang sangat banyak Ibu Bapak. Bahkan data-data dokumennya ini dari tahun 90 sekian lah. Nah mereka ingin mendigitalisasi dokumen ini menjadi digital, kemudian mereka ingin menggunakan hasil digitalisasi ini untuk bisa analisa dokumen tersebut. Bahkan dokumennya kalau boleh saya share gitu ya, ini kayak yang masih kertas wajib udah warna kuning gitu ya. Kadang dokumennya ada salah satu yang udah bolong kena rokok gitu ya. Itu kebayang kayaknya waktu ada admin yang beresin gitu ya, udah malam sambil ngerokok gitu. Dokumennya itu seperti itu. Nah yang menjadi pain point-nya adalah ketika kita berbicara teknologi yang tradisional,
Itu biasanya menjadi kendala. Kita manfaatin apa OCR dan sebagainya gitu ya, tapi hasilnya nggak terlalu bagus. Nah jadi solusi yang kita bawa di sini adalah dokumen yang menjadi kebutuhan mereka gitu ya, apapun bentuknya, apapun formatnya, kita menggunakan Vision Language Model untuk membaca dokumen tersebut. Jadi kita membaca dokumen tersebut seperti mata manusia, kita melihat dokumen gitu ya. Itu yang menjadi benefitnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar seperti OCR yang membaca dokumen dari atas, bawah, kanan, kiri, enggak gitu. Jadi seperti mata manusia membaca konteksnya, memahami konteksnya. Nah jadi yang kita lakukan adalah kita analisa dokumennya gitu ya, kita ekstrak menjadi data digital, kemudian data digital tersebut bisa digunakan sebagai proses analisa lebih lanjut, question answer dan sebagainya. Kemudian ada data analyzer. Nah kalau tadi saya banyak berbicara mengenai unstructured data. Jadi memang pada saat Gen AI lahir, atau bukan lahir ya, hype lah gitu ya beberapa tahun lalu, hampir semua orang itu berbicaranya adalah AI yang memproses data yang unstructured. Untuk membaca dokumen gitu ya, laporan dan sebagainya. Nah tapi faktanya ketika kita bertemu dengan beberapa perusahaan, yang menjadi kebutuhan mereka adalah untuk membaca data yang structure juga. Pak, data kami bukan cuma dokumen, kita juga punya data-data di database. Oke, yang jadi problemnya apa Pak? Yang menjadi problem mereka adalah mereka sudah punya data di database ya. Kemudian data tersebut mereka analisa. Udah umum lah, ada dashboard untuk analitik gitu ya, secara statistik dan sebagainya itu ada. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika data sudah dianalisa secara statistik, kemudian di retrieve, ditampilkan gitu ya, yang menjadi problemnya adalah what is the next action gitu. Based on those datanya itu apa? Next actionnya itu apa? Kita sudah menampilkan agregasi datanya, menampilkan data itu next actionnya apa? Nah itu kan perlu kita membaca chart tersebut, membaca hasil analisa tersebut, kemudian memberikan rekomendasi atau action. Nah itu sebetulnya menjadi kendala. Nah jadi yang menjadi solusi kami di sini adalah kami hadir menjadi solution AI gitu ya, yang menghadirkan di mana AI dari Feedloop digunakan untuk membaca dari database mereka Ibu Bapak. Jadi seperti yang dilihat di sini, misalnya tolong tampilkan itu ya, profit transaksi 3 bulan terakhir dong rata-rata. Yang dilakukan oleh AI adalah AI akan mengkonversi pertanyaan user tersebut itu menjadi SQL query. Kemudian SQL query tersebut digunakan untuk mengquery data, menampilkan datanya. Jadi bisa dibayangkan ibu bapak yang nggak punya background IT gitu ya, ingin menarik data dari database bisa dengan mudah memberikan pertanyaan yang natural. Apakah dari situ cukup? Belum. Karena di tahap sana kita baru meretrieve data gitu ya. Kemudian dilakukan oleh AI adalah kita ada mekanisme di mana AI untuk melakukan analisa. Jadi misalnya, oke berdasarkan data tersebut, tolong berikan saya rekomendasi gitu. Kira-kira misal kita narik data banking tadi, siapa sih nasabah yang cocok kita tawarin kartu kredit gitu. Pertanyaan tersebut dan data untuk menjawab pertanyaan tersebut kan tidak ada di database ya. Kalau tadi yang kita meretrieve data, datanya ada di database, dia tarik, diagregasi dan sebagainya. Pertanyaan yang tadi kan nggak ada. Jadi sistem AI kami membaca data yang sudah ditarik, kemudian memberikan rekomendasi. Misal, berdasarkan transaksi ini, nasabah A dia memiliki transaksi paling tinggi, berarti dia konsumtif dan sebagainya. Berarti nasabah ini yang paling cocok ditawar kartu kredit. Nah itu adalah proses analisa lebih lanjut. Dan disitulah peran Gen AI yang cukup kritikal. Nah ini untuk data analisis. Kemudian image analyzer, kita juga lagi ada jalan, jadi bukan cuma sekedar data teks atau chat gitu ya. Jadi kita lagi ada kerja sama juga, ada salah satu perusahaan yang dia itu bisnisnya itu di instalasi tower Ibu Bapak. Jadi sebelum misalnya ada suatu perusahaan gitu ya, dia mau benerin antena dan sebagainya, itu biasanya orang lapangannya itu harus dicek dulu, udah safety atau belum. Dan yang menjadi problem mereka adalah ada 90.000 foto setiap bulan yang untuk dicek. Jadi problem yang sering terjadi adalah orang lapangannya udah datang nih, udah difoto, mereka kan belum bisa naik kalau belum di-approve. Karena ada bottleneck, nggak di-approve, kadang mereka pulang dulu. Seminggu kemudian baru dapat approval, baru bisa datang lagi. Kenapa? Karena safety-nya kan penting gitu ya. Dan ada 90.000 foto yang harus dicek gitu setiap bulannya. Setiap harinya udah berapa gitu. Nah jadi yang dilakukan oleh AI adalah ketika orang-orang ini mau naik gitu ya. Mereka menggunakan aplikasi kemudian difoto, AI yang akan melihat. Oh ya nih udah pakai helm gitu ya, oh ini udah pakai sepatu dan sebagainya. Dia akan memberikan validasi. Jika ada hasil-hasil analisa yang anomali saja itu akan dicek oleh human. Nah itu adalah proses kita juga menggunakan vision model gitu untuk melihat orang ini pakai helm atau enggak gitu. Nah itu bisa dibayangkan prosesnya sebelum ada vision language model ini juga kompleks gitu. Dan ini kalau case dilihat itu building analyzer gitu ya, kita ada kerja juga sama pemerintah. Jadi pemerintah itu kalau ada bencana alam biasanya
mereka memberikan bantuan gitu ya, renovasi rumah dan sebagainya. Pengecekan kondisi rumah itu kan manual. Nah kita lagi bikin itu nanti AI yang melihat, oh kondisinya rusaknya di atap, rusaknya di sini gitu. Itu AI yang membacanya. Oke, agent juga ada, umum ya gitu ya, agent juga ada. Nah ini ya beberapa case yang sudah berjalan gitu, karena kita memang banyak fokus di government, di enterprise gitu ya. Kita ada dan Siloam, BPJS, BPK juga gitu ya. Ini hampir semua case-case terkait Gen AI gitu yang sudah berjalan dengan Feedloop dengan beberapa perusahaan besar. Why implement AI now gitu ya, ini mungkin sekilas aja. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa AI itu bukan untuk question answer, tapi sekarang itu menjadi task gitu ya. Task itu dalam artian kita bisa menggunakan AI untuk melakukan tugas tertentu. Kayak tadi mungkin yang paling gampang summarize dokumen gitu ya. Kemudian misalnya untuk tadi mungkin yang cukup ekstrim untuk untuk bikin planning, development dan sebagainya. Nah jadi everyone is a boss di sini adalah kita harus bisa memanfaatkan AI itu untuk mengerjakan tugas. Karena kalau ibu bapak pernah lihat ada salah satu statement dari CEO Nvidia ya seingat saya. Dia juga menyampaikan gitu bahwa kedepannya adalah setiap orang itu menjadi domain expert. Eksekusinya itu adalah AI. Jadi kita menjadi domain expertnya di sana gitu ya. Nah jadi ibu bapak bisa bayangkan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dilakukan di perusahaan gitu ya. Entah itu untuk analisa data, nanti ibu bapak yang menjadi supervisor, AI yang eksekusi. Ibu bapak misalnya punya kerjaan untuk menganalisa report, AI yang akan melakukan analisa, ibu bapak yang supervisor. Jadi bisa dibayangkan semua pekerjaan itu nanti yang eksekusi adalah AI. Dan kita sebagai manusia adalah sebagai supervisor. Makanya di sini everyone is a boss gitu ya nantinya. Gitu. Jadi accelerating action, future preparedness, ini juga beberapa reasonnya ya gitu. Nah ini kenapa Feedloop common ya ini ya untuk task, enhanced analysis, tapi mungkin salah satu yang ingin saya highlight terakhir karena waktunya sudah habis. Jika ibu bapak lihat di sini, ini adalah solution stack dari Feedloop. Ini case-case yang kita miliki, ini adalah beberapa capabilities yang kita miliki dan foundation model yang salah satu selain dengan Watson X kita juga ada Feedloop gitu ya, bahkan mungkin nanti Feedloop semoga bisa available juga di Watson X. Nah yang ingin saya highlight adalah, saya mungkin tadi sepakat juga dengan pendapat dari Prof. Ford ya. Jadi trennya ibu bapak kalau dilihat, saat kita berbicara Gen AI, mungkin kita melihat bahwa oke, kita pakai hosted model yang sudah ada misalnya gitu. Faktanya ketika kita pakai hosted model, kita tidak own model tersebut. Datanya misalnya kita punya, tapi model tersebut nggak bilang ke kita gitu. Itu model yang di-share setiap orang bisa pakai. Nah kedepannya justru kita lihat adalah setiap perusahaan akan memiliki model masing-masing. Jadi your data is your model with your data gitu. Makanya kalau kita lihat dari Watson X gitu ya ada bring your own model gitu ya. Itu salah satu kesempatan nantinya model-model yang kita gunakan itu adalah model milik kita sendiri. Kalau kita pakai model yang ada di cloud, yang hosted oleh mereka, kita tidak punya, maksudnya kita tidak bisa training dan sebagainya, itu milik mereka. Itu bukan milik kita gitu. Modelnya, the model doesn't change gitu. Cuman data kita aja yang berubah gitu. Tapi modelnya tetap seperti itu. Tapi ketika kita pakai model punya sendiri, modelnya berubah karena itu spesifik model punya saya gitu. Nah makanya menurut saya itu menjadi consideration yang perlu dilihat untuk kedepannya gitu ya. Dengan memanfaatkan Watson X juga. Dan ini kita juga ingin menunjukkan Feedloop sudah memiliki model sendiri, model yang kita training sendiri sesuai khusus untuk spesifik task di Indonesia. Dan Watson X itu nanti bisa menjadi tools yang digunakan untuk build model-model masing-masing tersebut. Gitu ya. Nah jadi itu menjadi trennya. Kita perlu consider nggak cuma hosted model, tapi gimana caranya kita bisa punya model sendiri. Apalagi hampir sebagian besar pasti kan harus on-prem, harus di-deploy gitu ya. Nggak cuma data, bahkan modelnya sendiri juga harus di-deploy di lokal misalnya gitu. Nah itu sebetulnya yang menjadi trennya gitu. Dengan Watson X dan juga dengan model dari Feedloop gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Karena durasinya sudah over, katanya punten durasinya udah over ya Pak gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan dan ingin tahu mengenai Feedloop, kami ada booth di belakang. Jadi nanti bisa coba di sana, tanya-tanya di sana, kita bisa diskusi di sana. Sekali lagi terima kasih untuk ibu bapak yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.